tempat ini kita bawa tempat, marah-marah, wis luar biasa malahnya. Takut saya ngelihat wajahnya, kan bukan wajah Arab dia mah, wajah mana kali kan. Takut amat kata saya, anak kecil takut sama dia. Nah ternyata setelah dia ngomong kitabnya Abnaul Imam, lah ini ketinggalan kereta pak. Kita sudah ngomong semenjak kita bikin sebuah tesis 2 tahun lalu. Kita sudah ngomong kitab Abnaul Imam la yuhtaju bihi wa la yu'tamadu alaihi li'annahu kitabun mudallasun mudrajun ilal qidbi akrab. Kitab ini kitab dusta, walaupun tidak sepenuhnya dusta karena ada 20 halaman yang benar. Abdullah nggak ada ditambahin sendiri, tapi itu sah dikatakan kitab palsu. Kenapa? Di dalam KBBI dikatakan yang namanya susu palsu itu susu asli dicampur air, itu disebut susu palsu. Maka ketika kita ngomong itu kitab palsu sah. Kenapa? Ada yang aslinya 20 lembar, tapi yang palsunya 160 lembar. Maka disebutlah kitab palsu. Yang namanya kitab palsu tidak semuanya palsu. Seperti susu palsu dikatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa yang namanya susu palsu susu asli yang dicampur air. Jadi mereka menggunakan dalil-dalil apa tadi, syuhrah wal istifadah ya, itu sudah terbantahkan. Li annan nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa ay yasbuta ma yukhalifu. Kemudian pakai dalil taklid. Taklid tadi tuh kita ngomong taklid udah. Dalil taklid terbantahkan. Limada? Li'anna taqlida ba'da zuhuril hujjati haram. At-taqlid ba'da zuhuril hujjati haram. La siyama lil ulama'il ladina yastati'una al-istidlal. Apalagi bagi ulama yang mampu istidlal. Haram, haram, haram. Tes DNA itu haram. Yang ngomong tes DNA haram ya. Ya mana ada maling itu menghalalkan sidik jari. Kalau maling habis nyuri dia itu kena, saudara nyuri. Bapak tahu dari mana? Dari sidik jari. Sidik jari itu haram. Enggak ada dalam kitab Fathul Muinnya, ya enggak ada. Sekarang orang mau dites pakai DNA diharamin dulu tes DNA-nya. Padahal tes DNA itu adalah untuk mengetahui kebenaran kemaslahatan. Dalam kaidah dikatakan idza wujidatil maslahatu fathamma syar'ullah. Apabila sebuah kemaslahatan ditemukan fathamma syar'ullah, disitulah ada syariat Allah. Jadi apa aja pakai dalilnya mereka itu sudah terbantahkan. Ini isinya belum ngomong nih saya. Dari bantahan mereka itu aja. Karena isi mereka tidak bisa jawab, mereka pakai kaidah-kaidah. Kemarin orang dari Iran katanya ulama ahli nasab mau membantah ulama Indonesia. Datang dia pakai video, datangnya pakai video doang, nggak berani orangnya. Udah saya tantang lama, tapi nggak berani. Saya mau datang ke sana atau Anda yang datang kemari? Nggak mau. Maunya pakai video aja. Pakai video kemarin, dalilnya apa? Dikirain dari Iran datang ke Indonesia ngelawan santri Indonesia itu pakai dalil. Tidak, dalilnya sudah ketinggalan zaman. Satu, dia dalilnya surah istifadah. Yang kedua adalah adamu dzikri la yadullu ala adamul wujud. Tidak disebutkan katanya bukan berarti tidak ada. Hanya begitu saja. Kita lawan pakai kaidah adamul al-ilmu bi'adamid dalili dalilun ala adamil mawjud.
Al ilmu bi'adamid dalili dalilun ala adamil maujud. Kita telah tahu bahwa tidak adanya dalil, itu menunjukkan bahwa tidak adanya madlul. Dalil yang menyebutkan Ubaid sebagai anaknya Ahmad itu tidak ada. Itu menunjukkan bahwa Ubaid itu memang tidak ada sebagai anaknya Ahmad. Pakai apa lagi tuh saya mati rojai dalilnya? Oh, katanya tidak mesti seseorang yang hidup di suatu belahan bumi itu diketahui oleh ulama yang ada di belahan bumi lainnya. Bisa jadi penulis kitabnya itu hidup di suatu tempat yang jauh dari Ubaid. Ya Ubaid anak siapa? Anak Ahmad. Lah Ahmadnya ditulis. Anak Ahmad yang lain Muhammad, Ali, Husain ditulis. Kenapa Ubaid ini satu enggak ditulis? Jawabannya cuma satu, karena Ubaid ini memang bukan anaknya Ahmad. Dudu anaknya Ahmad, makanya anak lian ditulis. Si Ubaid gimana? Kenapa? Ya dudu anaknya Ahmad. Weh bisa bayar anak wayuan ya. Mana dalilnya kalau anak wayuan? Apakah dikatakan bahwa Ahmad bin Isa punya istri 2, 3? Enggak ada. Bisa jaga gawe-gawe. Buktine kiai-kiai gening kene ke akeh sing ora duwe rabine roro pada pejiri-pejiri. Pejitet-pejitet rabine siji-siji kabeh. Kecuali illa man fi qalbihi syaja'ah. Baru berani punya istri 2. Betul enggak? Kiai Ainun berapa? 1 kan? Itu minal khaifin. Kiai Ainun minal khaifin. Jangan pakai dalil-dalil yang tidak ada. Apalagi dalil-dalilnya itu. Lah sudah jelas dari abad pertama mereka mengaku itu, yaitu abad 9 Hijri. Baru dari situlah mereka itu namanya disebutin, Pak. Oleh siapa? Mereka punya leluhur, ini para kabib-kabib di Indonesia, namanya Ali bin Abu Bakar Asyakran. Wafat 895 Hijriah. Dialah yang nulis kitab namanya Al-Burqatul Musyiqah fi Lubsil Hirqah. Apa itu? Al-Burqatul Musyiqah ajalah. Di dalamnya dia mengurut nama-nama leluhurnya. Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Maula Dawila bin Ali Saibud Darak bin Ali Al-Ghayyur bin Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Qoli Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Bener enggak ini Ubaid anaknya Ahmad, anaknya Isa Ahmadnya? Tidak benar. Karena sebenarnya Ubaid ini anaknya Isa, Isanya anaknya Alwi, Alwinya anaknya Himham. Alwinya anak Muhammad, Muhammad anak Himham, Himham anak Aun, bukan keturunan Nabi itu. Sudah ketahuan, saya sudah tahu siapa bapaknya Ubaid sebenarnya. Dulu orang-orang itu pembela Ba'lawi, nasab Ba'lawi mengatakan, "Hei, Imad Dajjal, Imad pemecah belah umat. Kalau Ubaid ini bukan anaknya Ahmad bin Isa, lalu anak siapa? Tanggung jawab," katanya. Mengatakan Ubaid bukan anaknya Ahmad, tapi tidak tahu katanya Ubaid anak siapa. Saya memang waktu itu belum tahu. Saya jawabnya, ya bukan urusan saya. Yang jelas Ubaid ini bukan anak Ahmad. Mengenai anak siapa dia, curus cari sendiri, kata saya. Sekarang saya sudah tahu, Pak. Ada di dalam kitab Tuhfatuz Zaman karya Husain Al-Ahdal. Husain Al-Ahdal ini dari Bani Ahdal, ngaku cucu Nabi juga. Di Indonesia juga banyak itu Al-Ahdal. Rumel Abbas ngakunya Al-Ahdal juga itu. Rumel Abbas itu sama saya ngaku Al-Ahdal. Saya ini Al-Ahdal yai, bukan Balawi. Iya, tapi sama-sama terputus daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari zaman dulu keluarga ini saling kuat menguatkan, saling bantu-membantu antara Ba'lawi dan Al-Ahdal. Sekarang pun Al-Ahdal yang ada di Malaysia namanya Al-Mahdali itu bikin kitab membantah saya. Dalamnya cerita fiksi saja bahwa ini sudah
terkenal dari zaman dulu. Ahmad itu punya anak namanya Ubed. Kenapa sekarang berani membatalkan? Apakah tidak takut kepada baginda Nabi? Bagaimana nanti kalau bertemu dengan baginda Nabi membatalkan cucu-cucunya Nabi? Hei, jangan begitu ngomongnya. Apa yang akan terjadi dengan dirimu yang membela Ba'lawi jika bertemu Nabi? Sudah tahu Ba'lawi enggak punya dalil ngaku cucu Nabi, ilmu nasab terputus, sejarah enggak dicatat, DNA melenceng, bukan orang Arab Acan, DNA melenceng, bukan turunan Nabi, bukan orang Arab Acan, tapi masih dibela. At-taqlid ba'da duhuril hujjati haram. La ibrata bidzannil bayini khata'u. Akeh kita medalile, sira dalile endi? Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kau ikuti yang tidak ada dalil. Sekarang dalilnya mana? Enggak punya dalil-dalilan, husnudon saja.